Halo bro di rumah. Hai. Kembali lagi bersama Gian, Eki Ari Turji dan Aisyah, Eki. ini bukan podcast edisi 8 ya sekarang ya. 8. Edisi kali ini kedatangan tamu istimewa, seorang musisi, sahabat, beliau juga punya wirausaha ya, luar biasa. Wonder Woman lah. Wonder Woman. Hai. Halo, Luna. Akhirnya datang juga ke ini bukan podcast. Setelah 7 purnama. Asik. Udah lama banget nggak ketemu ya. Banget. Gimana kabarnya, lu sehat-sehat sekarang? Sehat. Alhamdulillah seperti yang dilihat saya semakin lebar. Yang penting masih ideal. Ya, yuk. Amin, yang penting sehat ya. Amin. Aku juga senang banget udah datang bisa diundang ke sini. Alhamdulillah. Ini by the way nih, kan Alu ataupun Tina Rostian hanya orang-orang tertentu yang tahu nama dia asli. Bukan rahasia. Oh berarti Alu itu EKE ya? Oke. Kalau setahu Ian sih bukan Alu dulu. Apa? Gwen ya? Iya lagi. EKE lagi. Zaman festival. Terus juga. Memang. Bukan rahasia umum lagi kalau memang sosok Alu ini anggaplah Alu gitu ya, maksudnya secara penilaian. Kalau saya bukan Alu gitu. Bukan rahasia umum lagi ketika memang Alu ini di mata teman-teman, orang dekat ataupun orang-orang sekitarnya, dia selalu mensupport segala suatu kegiatan, baik itu sesi kreasi dalam hal seni, event ataupun hal-hal yang sosial. Nah, biasa ya. Sebetulnya di sini teman-teman juga akan jadi tahu kenapa Alu itu mempunyai sikap seperti itu. Makanya kita kupas di sini. Di sini aku tuh pengen tahu kenapa bisa seperti itu. Kenapa ya? Pada dasarnya sih mungkin karena pertama Alu sendiri tuh seneng banget bersosialisasi. Oke. Alu seneng banget banyak teman. Alu seneng banget dikelilingi sama teman-teman dan alhamdulillah selama ini teman-teman Alu baik gitu ya. Ada di lingkungan yang baik gitu. Apalagi misalnya ada teman yang berusaha untuk berkreasi, misalnya kalau misalnya selama itu Alu mampu, why not Alu bantu semampu aku, tapi ya gitu maksudnya karena Alu juga ada batasannya, tapi selama Alu mampu ayo gitu. Jadi hal dasar ketika Alu ini mensupport itu memang Dorongan dari diri sendiri ya. Maksudnya itu dorongan dari diri sendiri atau memang karena sih mah babaturan ataupun emang ini mah dekat ataupun memang karena punten misalkan ada visi misi tertentu dalam hal Alu ada apa maksudnya ada suatu kewajiban yang memang seolah-olah terpanggil gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang Alu kebetulan misalnya waktu itu bantu temen ya alhamdulillah misalnya. Tapi kalau misalnya bukan teman dekat pun misalnya hanya selewat tapi butuh bantuan selama Alu bisa ayo gitu. Karena biasa keren. Begitu perhatiannya sama teman-teman dekat, bahkan kan, orang yang baru kenal ya. Karena kan Alu punya prinsip sebenarnya gini. Alu juga someday pasti butuh bantuan. Walaupun misalnya bantuan itu tidak dari orang itu. Gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu siapa di mana orang yang akan ngebantu kita nanti gitu. Prinsipnya sih gitu. Jadi kita berbuat baik sama si A tanpa mengharapkan kebaikan dari si A. Wallahualam nanti si B atau si C yang bisa nolong aku sama. Keren. Nah, jadi teman-teman yang kenal dia itu jawabannya kenapa selama ini anggap 5-6 tahun ke belakang ini dia yang saya rasa begitu perhatian ya ketika ada di event filosofi kompilasi atau rumah FK dia betul-betul all out. Nah, ini jawabannya seperti itu. Karena memang kerasa sama aku sendiri gitu di saat aku butuh bantuan tanpa aku minta pun orang-orang support gitu. Dan yang aku rasa tuh seneng banget gitu. Jadi dari situ oh berarti orang tuh kalau misalnya lagi butuh bantuan kita bantu pasti seneng banget gitu. Dan biasanya kan perlakuan orang tergantung perlakuan kita juga pada umumnya kan seperti itu. Ya. Meskipun Alu sendiri tidak berharap, maksudnya nanti tulus lah ya, tidak berharap imbalan dan lain-lain. Nggak sedikit juga yang udah bukannya
berhitung atau gimana gitu. Yang udah saya bantu berbuat sebaliknya nggak apa-apa gitu, itu kan hak mereka gitu. Yang penting kita nggak jahat aja sama orang. Wow. Ada nggak kesan atau yang tidak berkesan gitu dari hal-hal sepanjang karir atau kehidupan Alu, perjalanan Alu lah di musik, entah itu di bisnis juga gitu. Kan setahu Gian bisnisnya banyak nih. Kafenya, sebutin aja, bisa disebutin nama kafenya apa yang ada sekarang, silakan. Tolong disebutin profilnya. Asik. Kalau misalnya kemarin mungkin Alu aktif di Pesta Bakso Aci sama di Kopi Garut. Pesta Bakso Aci yang di Jaya Raga. Sekarang juga masih, karena waktu itu mungkin kalau teman-teman musisi banyak bantu Alu di situ ngepromoin si tempat itu ya gitu. Nah kalau sekarang juga masih incas di situ, tapi kalau sekarang Alu berusaha lagi bikin usaha mandiri sendiri, buka kafe sendiri. Alhamdulillah sih udah jalan. Nama kafe Teras Unik di Jalan Cipanas Teras Baru. Unik ya, bro. Nanti wajib dikunjungi tuh, wajib. Yang mau silaturahmi sama aku wajib datang. Live musik ada di sana. Ada live musik juga, bisa karaoke juga. Kalau di sana sih lebih santai sih, karena aku bikin konsepnya itu family cafe, maksudnya bukan family untuk keluarga ya, maksudnya siapa yang datang ke situ tuh dianggap keluarga gitu. Jadi bukan tamu saya gitu, tapi teman saya, keluarga saya gitu. Asik ya. Mantap. Terus kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, jadi kesannya nih, ada nggak yang berkesan atau bahkan tidak berkesan mungkin dari perjalanan tadi? Ada sih, ada aja. Mungkin setiap orang pasti bakal ngalamin suka duka ya di perjalanan karir, entah itu bisnis atau hidupnya itu pun sendiri gitu. Walaupun misalnya sebagian besar sih hidup aku tuh alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik gitu ya, dikelilingi orang-orang baik alhamdulillah. Walaupun ada juga yang lamun kata orang Jerman mah julid ya. Selalu ada pro kontra, selalu ada ya. Gitu, tapi ya udah itu kan hak mereka gitu. Ibaratnya gini, kita punya dua tangan, nggak mungkin nutup banyak mulut orang gitu. Kita cuma buat tangan, nutup kuping aja gitu. Iya. Gitu, bukan untuk tidak mendengar, tapi ya udah gitu. Terserah mereka mau nganggap kita apa. Selama kita apa yang kita jalanin baik, ya kita jalanin gitu sih. Kalau aku sih prinsip gitu. Kalau misalnya kita mau ngitung pengalaman buruk apa, banyak banget sih, banyak banget. Pengalaman baik pasti juga. Ada yang off the record juga tentu, pasti gitu. lah itu ya. Cuman satu hal positif yang bisa aku rasa gitu ya. Kita bergaul dimanapun, kita bergaul dengan siapapun tuh nambah saudara. Silaturahmi ya. Silaturahmi gitu. Terus bersinergi nggak antara, kan setahu Gian Alu tuh musisi loh. Gian taunya Alu dulu tuh musisi gitu ya. Seorang vokalis frontman ya. Waktu masih eranya Nodab, Nirvana kan, maksudnya waktu lagi hits-hitsnya Alu. Ini sama ini. Ini yang ngasih saya racun nih. Enggak sebelum Gwen Stefani ataupun yang baru siapa? Kurt Cobain. Nah, itu enggak ada sebetulnya. Teman-teman mungkin kadang tahu. Apa tuh? Gian mungkin belum tahu juga. Dia dulu sempat di genre rock. Oh iya? Contohnya bandnya apa tuh, contoh band rocknya? Kalau nggak salah waktu itu ada kompilasi rock Indonesia yang 9. Wow. Pokoknya intronya gini. Gejeng. Nah, Oh gitu ya. teman-teman rock yang suka bawain pasti tahu awal gitu. Kenapa dia tahu dia yang main keliling-keliling? Banyak perjalanan dengan ya kita dari belajar bareng dari SMP, dari SMA, kalau nggak salah beda kan 2 tahun. Jadi banyak pembelajaran kalau untuk saya pribadi dengan dia gitu dari sisi musik. Ya apapun genrenya, at least masih bersinergi kan antara musik dengan bisnisnya Alu tadi gitu. Ya, Nah, sama. dari cara ngatur waktunya atau misalnya combine nih, punya kafe nih Alu nih, terus teman-teman musiknya juga banyak. Gimana sih caranya biar kedua-duanya bisa sejalan selaras, walaupun pasti ada aja sih kendala. Nah, mau minimalisnya gimana, terus cara ngatur waktunya? Kalau misalnya Alu sendiri ya, karena seperti tadi Alu pernah ngobrol gitu, jadi untuk nyanyi sendiri tuh Alu sebenarnya hobi aja sih ayah, hobi aja, tapi kebetulan mungkin hobi Alunya diapresiasi sama orang ya alhamdulillah gitu. Kebetulan makanya kenapa sekarang buka kafe, pengennya kafe walaupun misalnya nggak kafe yang wah atau gimana, pengen ada live musik itu kenapa? Karena misalnya Alu berbisnis tidak bisa ditinggalkan ya, kalau misalnya bisnis kan otomatis harus stay di situ, tapi Alu masih tetap pengen bermusik.
masih pengen tetap bersilaturahmi dengan teman-teman di musik, ya salah satunya ya ngundang mereka, bukan ngundang sih, mengajak mereka, ayo yuk main sini yuk, jamming bareng yuk atau apa yuk gitu, kayak gitu. Jadi silaturahminya tetap kejaga gitu. Kalau misalnya segitu lebihnya. Makanya nggak aneh kalau teras uniknya rame ya. Makanya yang belum pernah wajib datang ya. Wajib datang. Itu bukanya biasanya dari jam berapa ke jam berapa? Sebenarnya kalau misalnya operasional cafe sendiri sih, kalau misalnya secara ditulis di buku ya, di nota pengumuman jam 2 sampai jam 10 malam SOP-nya. Tapi karena tamu-tamunya itu alhamdulillah luar biasa gitu ya. Kadang datangnya jam 10 malam baru pada datang. Ya. Sampai jam 1. Nah, itulah kelebihan kenapa di teras unik kita nganggap kalau yang datang itu bukan tamu. Nah, itu untuk live musiknya apa reguler atau misalkan event tertentu kayak misal ada birthday atau apa gitu? Sebetulnya kalau misalnya kemarin sempet sih reguler ada setiap hari Jumat sama hari Selasa. Cuman untuk selebihnya kapan aja kalian mau datang, mau pengen ada live musik, kapan kalian mau bermusik di sana, ayo. Tuh, berapa ya? Gitu. Catat tuh jadwalnya. Tapi buka tiap hari ya? Nggak ada libur ya? Nggak ada libur biar cepat kaya saya. Asik. Kayak orang. Nah, terus harapan Alu nih, progres musiknya pengen seperti apa sih ke depan? Atau progresi teras uniknya, bahkan bisnis Alu yang lain itu di luar teras unik, progresnya nih? Sebenarnya harapannya ya, kalau misalnya harapan untuk di musik sendiri dari dulu sih ya, mungkin Isal lebih tahu. Kalau misalnya aku tuh pengennya kalau di musik itu tidak ada batasan maupun itu genre, usia, apa namanya, karena yang Alu lihat itu masih kadang gitu ada beberapa musisi yang mengkotak-kotakan musik di kotak band, membulat-bulatkan gitu ya. Tapi sebenarnya ya yang Alu lihat itu potensi musisi Garut itu luar biasa banget gitu. Tinggal mungkin saling mendukungnya itu satu sama lain gitu. Yang Alu pengen tuh sebenarnya mau khususnya di Garut gitu ya, karena Alu juga notabene asli orang Garut, musisi dari Garut. Pengennya musisi Garut itu saling dukung, saling support gitu. Itu salah satu harapan Alu ya yang luar biasa. Harapannya untuk para musisi Garut ya. Makanya kenapa untuk Alu pribadi masuk ke semua genre, masuk ke semua kalangan, komunitas komunitas apa segala macam, karena memang Alu pengen musik di Garut itu bersinergi gitu semuanya dan berkesinambungan secara kualitas ya. Insya Allah pasti musik di Garut pasti bisa besar lagi kayak dulu. Amin. Luar biasa ya supportnya Alu ya. Padahal daftar ke Dinas Seni dan Budaya. Usia saya Pak. Tapi nanti ada yang nonton loh. Siapa tuh saya bisa jadi duta Pak. Assalamualaikum Pak Budi Gangan, mantap ya Ramena. Tadi Jalamina bilih Yogi. Aduh ya Allah, siap bantu. Sebisa Alu, siap bantu apapun itu. Ya, dalam perjalanan ini kan maksudnya dari dulu sama teman-teman dari kelompok A, kelompok B. Baik itu di musik ataupun di non musik. Pastilah secara teoritis kita mengenal arti apa itu persahabatan. Terus selama proses itu, menurut Alu sendiri arti persahabatan itu bisa dideskripsikan ataupun memang bisa lebih maksudnya dikemas secara bahasanya itu gimana? Kalau menurut Alu sih simpel ya, persahabatan atau pertemanan itu adalah saling menerima dan saling mengerti, itu sih intinya. Luar biasa ya. Saling seperti hal tadi ya, jadi selalu all out ya, support, menerima dan mengerti, karena kan tidak semua teman kita itu menganggap kita baik, begitupun kita tidak selamanya menganggap teman kita itu baik. Itu terserah mereka gitu, maksudnya kehidupan pribadi mereka atau kehidupan kepribadi saya itu masing-masing gitu. Tapi di saat kita berteman kita saling support, saling mengerti gitu. Selalu ada alasan setiap orang melakukan sesuatu. Selalu ada alasan setiap orang mengambil pekerjaan tertentu. Jangan saya baru ya, Alu ya. Jadi intinya setinggi apapun strata sosial akan kalah berguna dengan apa coba? Persahabatan. Dan
ranah sosialnya harus selalu dijaga kayak Iya. contoh kayak teman kita yang kayak Alu ya. Terima kasih Alu udah datang ke ini bulan Sama-sama, podcast. makasih banyak sudah diajak ngobrol di sini. Seru ya. Seru kan. Terus doanya dari kita semoga bisnisnya makin dahsyat. Amen. Lancar. Terus dilancarkan segala sesuatu urusannya. Amin. Dan terima kasih juga bro di rumah udah menonton ini bulan Polres edisi 8. Dukung kita terus supaya tetap ada ya. Tetap berkarya, salam sehat dan sukses selalu. Ini bukan Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.